Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka bersama saya Cipto Subroto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan aktivitas tutorial mata kuliah analisis kasus bisnis kode EKMA 4478. Mata kuliah ini berisi 3 SKS sehingga ada 9 modul yang akan kita pelajari. Harapannya teman-teman setelah mempelajari mata kuliah analisis kasus bisnis, teman-teman nanti bisa memahami bagaimana tentang kasus-kasus bisnis dalam hubungannya dengan manajemen pemasaran, manajemen operasi, kemudian SDM dan juga keuangan. Tentu saja di situ juga mencakup tentang konsep operasional dari fungsi manajemen. Kompetensi umum yang diharapkan bahwa mahasiswa nanti akan lebih komprehensif dalam memahami kasus-kasus bisnis yang terjadi di lapangan. Kita akan mulai untuk rancangan tutorial pertama. Saya akan ambil dari modul ke-7 dan 8. Kenapa? Karena ini yang paling mudah dan ringan. Kita akan belajar pertama adalah tentang segmentasi pasar. Bagaimana segmenting, kemudian kita akan belajar dengan targeting dan positioning. Dari segmentasi pasar kita akan belajar tentang bagaimana kegagalan pasar massal, kemudian juga tingkat segmentasi pasar dari mulai tingkat segmen, ceruk, lokal, kemudian juga dasar-dasar segmentasi pasar. Manfaat dari segmentasi pasar jadi akan kita pelajari. Yang kedua, di kegiatan belajar kedua kita akan mempelajari tentang penentuan pasar sasaran, dimulai dari kriteria pemilihan segmen pasar, kemudian ada 5 pola pemilihan pasar, serta macam-macam pasar sasaran. Tidak lupa, positioning juga sangat perlu untuk kita pelajari. Bagaimana persepsi kita, manusia, tentang suatu produk, kemudian pengertian dari positioning harus tahu, kemudian keterkaitan antara positioning dengan diferensiasi. Strategi positioning seperti apa, dan kemudian repositioning dibutuhkan ketika kondisi-kondisi seperti apa. Di modul 8 atau di tutorial yang kedua kita akan belajar tentang strategi bauran pemasaran. Dimulai dari bagaimana strategi diferensiasi produk, pengertian diferensiasi, konsep diferensiasi, perangkatnya, dan juga kriteria diferensiasi yang baik akan kita pelajari. Tidak lupa juga kita akan belajar tentang strategi merek. Bagaimana kekuatan sebuah merek, citra dari suatu merek seperti apa, manfaatnya bagi organisasi dengan merek itu, kemudian tingkat pengenalan merek seperti apa, keputusan jenis merek yang dibangun, dan revitalisasi merek pada saat dan situasi kondisi seperti apa dibutuhkan. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang strategi harga, promosi, dan distribusi. Bagaimana kita strategi dalam harga, kemudian dalam distribusi, dalam promosi akan kita jelaskan. Tidak lupa juga kita akan belajar tentang strategi proses dan penentuan lokasi. Ini kita masuk ke dalam manajemen operasional. Ya, teman-teman pasti sudah mempelajari sebelumnya. Bagaimana kita akan mengulang kembali tentang strategi proses, bagaimana perbandingan pilihan proses, perencanaan proses, kemudian perbandingan pilihan, serta penentuan lokasi. Bagaimana arti pentingnya penentuan lokasi, faktor-faktor kualitatif apa yang mendukung tentang penentuan lokasi, kemudian metode penentuan lokasi akan kita pelajari. Kemudian di pertemuan keempat kita akan belajar tentang perencanaan kapasitas dan manajemen sediaan, di mana perencanaan kapasitas yang efektif itu seperti apa desainnya, kemudian analisis titik impas kita akan pelajari. Yang kedua kita akan pelajari manajemen sediaan, biaya-biaya
yang mengikuti apa saja, kemudian modelnya seperti apa. Selanjutnya kita akan belajar tentang analisis kasus perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan SDM. Di modul selanjutnya 5 dan 6 nanti kita akan belajar tentang analisis kasus perencanaan atau manajemen SDM, dimulai dari perencanaan SDM seperti apa konsepnya, kemudian forecastingnya seperti apa, kemudian nanti ketersediaannya kita meramal juga seperti apa, serta ketika terjadi surplus SDM kita harus seperti apa. Selanjutnya adalah analisis kasus rekrutmen karyawan, dari mulai pengertiannya, kemudian area rekrutmennya apa saja. Analisis kasus pelatihan dan pengembangan karyawan juga akan kita pelajari, ya, mulai dari pelatihan dan pengembangannya, dan juga nanti ada teknik-teknik seperti apa dalam pelatihan dan pengembangan. Kemudian pengelolaan dan penilaian kinerja karyawan, dari mulai analisis kasus pengelolaan dan penilaian kinerjanya, kemudian juga kita akan pelajari tentang analisis kasus pengelolaan karir karyawan, pengertian perencanaan dan pengembangan karir apa, yang mempengaruhi faktornya apa saja, kemudian bagaimana perencanaan karir individu, jalur karir karyawan juga kita harus tahu. Analisis kasus kompensasi, ya, kompensasi dari karyawan, mulai pengertiannya, penentuannya, keadilannya, kemudian juga bagaimana melakukan evaluasi jabatan, ya. Kemudian mengadakan keadilan eksternal. Yang ketujuh kita akan belajar tentang konsep dasar keuangan, laporan, dan analisis keuangan. Bagaimana kita mempelajari tentang konsep-konsep dasar keuangan, kemudian bagaimana kita mempelajari dan menganalisis laporan keuangan. Keputusan investasi dan pendanaan juga akan kita pelajari melalui metode keputusan investasi. Ada net present value, ada interaksi keputusan investasi dan pendanaan. Juga kita akan pelajari bagaimana kita menentukan biaya modal sendiri ketika utang seperti apa, atau kita bisa lemparkan saham preferen. Dan kita selanjutnya dari semua itu kita akan belajar kembali di modul ke-9 dengan latihan-latihan kasus dari analisis kasus bisnis. Teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, itulah tadi poin-poin dari modul-modul yang akan kita pelajari selama 8 kali pertemuan ke depan. Oleh karena itu, mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi teman-teman, dan apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Cipto Subroto, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.